Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 196. Ikan duyung. Berada di atas kapal pesiar ini membuat dirinya terkagum. Ini untuk pertama kalinya Randi naik kapal pesiar. Ia menatap kagum ketika berada dalam kapal mewah tersebut. "Ini berapa uang sewanya ya?" Randi bertanya dan memandang ayahnya. "Apa kamu berencana untuk menyewa kapal pesiar dan berlayar bersama dengan calon menantu ayah?" Johan memandang Randi dengan mengerutkan keningnya. Randi tertawa ketika tebakan ayahnya benar. "Iya dong ya. Kalau ayah bilang ini kapal disewa, emangnya kamu percaya?" Johan memandang putranya. Randi menganggukkan kepalanya. Dirinya tahu berapa harga kapal pesiar karena Julian pernah mintanya untuk memesan kapal pesiar dari Amerika. Johan tertawa saat mendengar jawaban putranya. "Ini kapal pesiar kita yang punya. Kau boleh bebas memakainya kapanpun kamu mau," Johan berkata dengan mengembangkan tangannya. "Ayah serius?" Randi tersenyum dengan raut wajah yang tidak percaya. "Tentu saja. Aku beneran nggak nyangka kalau ini kapal ayah yang punya." Randi menang kagum kapal tersebut. Johan menepuk pundak putranya. "Apa yang ayah punya, itu punya kamu." "Aku sungguh tidak menyangka. Ternyata aku ini sangat kaya." Randi tertawa lepas. Johan begitu sangat senang ketika benar ucapan putranya. Selama ini, putranya tidak pernah merasakan hidup senang bersama dengan ayahnya. Dan saat ini, dirinya ingin berikan yang terbaik untuk putranya. Apapun yang diinginkan Randi, tidak akan mungkin bisa ditolaknya. "Apa kamu ingin memiliki kapal pesiar seperti ini?" tanya Johan. Randi memandang ke setiap sudut kapal pesiar yang saat ini dinaikinya. Ia kemudian menganggukkan kepalanya. "Kalau kata ayah, kapal ini juga punya aku. Tentu saja aku senang," jawabnya. "Bila ingin memiliki sendiri, kita akan beli satu lagi." Johan tersenyum. Randi menggelengkan kepalanya. "Uang itu gunanya banyak ya. Enggak mesti harus kita habisin sendiri. Data rezeki kita ada rezeki orang lain. Jadi lebih baik uang untuk kapal kita gunakan untuk lebih yang bermanfaat. Aku lebih tertarik untuk buka bisnis baru yang memberikan ladang penghasilan untuk penduduk tempatan daripada dibelikan kapal pesiar untuk jalan-jalan. Apalagi kita sudah punya." Randi tersenyum dengan mengutarakan niatnya. Nina sejak tadi menyimak bicara calon suami dan juga putranya hanya tersenyum ketika mendengar jawaban Randi. Ia tidak menyangka meskipun sekarang kehidupan nilai Randi berubah 150 derajat dan putranya sudah kaya mendadak, namun tidak membuat Randi menjadi orang yang sombong dan lupa diri. Putranya tetaplah menjadi sosok yang sangat sederhana dan suka berbagi kepada orang lain. Johan tertawa lepas ketika mendengar ucapan putranya. Ia tidak menyangka bahwa kapal pesiar yang ditawarkannya akan ditolak oleh Randi. Randi hanya minta untuk membuka lahan pekerjaan untuk warga tempatan. "Ayah tidak masalah bila itu yang kamu inginkan. Kau pilihkan saja lahan usaha apa yang ingin kamu buka." Johan mengusap kepala putranya. Ia memperlakukan putranya seperti seorang anak kecil. Randi memajukan bibirnya dan merapikan rambutnya. "Umur aku sudah 30 tahun ya." Randi mengangkat 3 jarinya. Ia merasa malu ketika ayahnya mengusap kepalanya seperti seorang bocah. Nina tertawa saat mendengar perkataan Randi. "Apa mau duduk santai? Open air terrace," Johan menawarkan. "Open air terrace?" Nina sangat tidak mengerti dengan istilah kapal seperti ini. Open air terrace adalah teras yang berada di luar kapal atau disebut dengan teras terbuka. Teras ini berbentuk seperti lantai yang menutup badan kapal bagian depan dan berada di depan alat navigasi. Johan tersenyum ketika menjelaskan kepada calon istrinya.
Mulut Nina bulat saat mendengar perkataan Johan. Apa di sini ada disediakan pancing ya? Randi ingin memanfaatkan momen di tengah laut dengan memancing ikan. Tentu saja ada. Nanti kita akan memancing ikan. Randi memancing ikan biasa atau ikan duyung? Johan bertanya dengan wajah yang serius. Apa di sini ada ikan duyung, Mas? Nina bertanya dengan membesarkan matanya. Ada. Johan tersenyum tipis. Kalau ada ikan duyung, sepertinya lebih baik pancing ikan duyung aja. Apa mancing ikan duyung itu susah? Tidak juga, hanya umpannya berbeda. Johan mengulum senyumnya. Randi yang mendengarkan peran ayahnya hanya diam dengan kening yang berkerut. Umpannya apa? Uang 100.000 hingga jutaan, tergantung usianya. Nina diam ketika mendengar jawaban Johan yang terkesan aneh. Terus, bila ikan duyung sudah tertangkap, maka kita akan memeliharanya dengan baik. Bukan hanya itu saja, ikan duyung maunya dinikahi dan mulai mengarang cerita. Nina menang Johan tanpa mengedipkan matanya. Apa yang dikatakan oleh Johan sangat tidak dipercayanya. Randi ingin tertawa ketika mendengar jawaban ayahnya yang mengada-ada. Apa Mas boleh mancing ikan duyung? Dan memandang wajah cantik istrinya. Dengan cepat Nina menggelengkan kepalanya. Mas jangan mengada-ngada aja. Apa adik tidak percaya? Bila adik tidak percaya, Mas akan pancing nih. Johan berbicara dengan sedikit mengancam. Jangan Mas, Nina panik. Randi yang sedang berdiri di antara ayah dan ibunya memandang wajah dua insan yang sedang berbambuk cinta tersebut. Bila adik melarang Mas untuk mancing ikan duyung, ya sudah, Mas tidak akan jadi mancing ikan duyung. Tapi, temani Mas mancing ikan ya. Johan tersenyum penuh kemenangan. Iya, Nina temani. Randi diam ketika melihat ayahnya yang pandai mencari perhatian seperti ini. Jangan percaya dengan modus ayah, Bu. Mana ada ikan duyung, yang ada ikan mas. Randi memandang ayahnya. Nina diam ketika mendengar ucapan Randi. Ia baru menyadari bahwa ikan duyung hanya ada dalam cerita dongeng. Mas, Nina mengeraskan suaranya. Iya sayang, ayo kita ke atas untuk melihat bintang. Johan dengan cepat mencari topi yang baru. Boleh juga. Nina tersenyum dan melupakan tingkah jahil calon suaminya. Yang satu bucin habis, sedangkan yang satu lagi cinta habis. Ya seperti ini jadinya. Randi berkata dalam hati sambil mengikuti langkah kaki ayah dan ibunya dari belakang. Randi menaiki anak tangga hingga ia berada di bagian atas. Kini ia sampai di bagian teras yang berada di luar kapal. Teras ini terbuka. Ia bisa bebas melihat langit yang berwarna biru gelap dan juga air laut. Dari atas teras ini, Randi bisa melihat keindahan lampu di tepi laut ketika malam. Ini sungguh sangat indah, Mas. Nina pun sangat kagum ketika melihat keindahan laut dari teras yang saat ini tempat ia berdiri. Angin laut terasa segar ketika berhembus membuat gaun syar'i dan juga hijabnya ikut menari-nari. Kita akan menikmati malam ini di sini. Johan tersenyum.